Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-temanku semua yang ada di rumah beserta mama papa yang ada di rumah dan bapak ibu orang tua wali murid kiranya senantiasa dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah, bertemu lagi dengan Bunda Dati dan Dek Ivana. Nah, teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Yuk, teman-temanku yang ada di rumah semua, silahkan duduk yang manis. Sudah duduk manis semua? Kalau sudah, yuk tangannya ditaruh di belakang, diumpetin. Kita nyanyi mana tangan dulu ya. Siap? Yuk, 1, 2, 3. Manan tanan yang kiri yang tanan kalau apa baik tata bertemu berdoa. Siap? Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih untuk udara yang segar. Terima kasih untuk matahari pagi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami semua, anak-anak-Mu, boleh bangun dengan sehat dan segar. Terima kasih ya Tuhan, itu semua karena penyertaan dan kasih Tuhan. Tuhan, kami mau memulai pembelajaran pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami sehingga apa yang kami pelajari bermanfaat untuk tumbuh kembang anak-anak kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan, Tuhan karuniakan sukacita sehingga anak-anak kami dapat berkembang sesuai dengan tahapan usianya, terlebih anak-anak kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kedua orang tua anak-anak kami maupun yang mendampingi. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kesehatan, Tuhan memberikan berkat-Mu, Tuhan memberikan kesabaran dalam mengasuh dan membimbing putra-putri kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang profesi. Apa itu profesi? Ada yang sudah tahu? Nah, profesi itu pekerjaan. Iya, kita akan belajar tentang pekerjaan atau profesi. Kira-kira ada pekerjaan yang ada di sekitar kita apa aja ya? Ada yang sudah tahu? Kira-kira ada apa aja? Ada apa? Kalau pakai ini biasanya kerjaannya jadi apa, Dek? Oh iya, jadi dokter. Ada dokter. Ada profesi apa lagi? Kalau yang di jalan membantu lalu lintas, terus meniup peluit, prit, gitu ada apa? Polisi. Ada Pak Polisi yang membantu keamanan. Terus ada apa lagi ya profesinya? Kalau di pasar ada apa lagi? Ada pedagang. Terus kalau yang mengajar kayak Bunda Dati ini apa profesinya ya teman-teman? Guru. Terus apalagi ada yang tahu lagi? Iya, ada juga pendeta. Itu juga profesi. Terus ada apa lagi yang suka menanam padi, menanam sayuran di ladang? Itu kira-kira ada yang tahu profesinya apa? Nah, petani. Nah, itu tadi macam-macam profesi. Ada apa aja tadi? Coba. Ada apa? Dokter. Terus? Polisi. Guru. Terus?
pedagang, petani, pendeta, dan masih banyak profesi lainnya yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, kali ini kita mau belajar tentang profesi sebagai seorang apa ya? Seorang ya, siapa teman-teman yang di rumah cita-citanya kalau besar nanti mau jadi dokter? Ada yang di rumah teman-teman semua yang kalau besar mau jadi dokter? Wah, teman-teman yang ada di rumah ada yang pengen jadi ada jadi dokter. Nah, pekerjaannya jadi dokter itu apa ya? Ada yang tahu? Kalau dokter itu kerjaannya apa, Dek? Menyembuhkan orang sakit. Jadi kalau jadi dokter tugasnya apa? Iya, benar sekali. Tugasnya menyembuhkan orang sakit. Jadi kalau anak-anak kalau pas sakit, anak-anak harus bagaimana? Anak-anak harus berdoa minta pertolongan Tuhan. Terus ke dokter biar dikasih obat. Terus di rumah maem obat, istirahat, maem yang banyak. Terus nanti supaya badannya sudah sehat dan sembuh kembali. Nah, dokter ini dipakai perantara sama Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada anak-anak semua. Nah, kalau dokter kerjanya di mana? Rumah tadi. Ya. Jadi kalau dokter tugasnya di mana? Rumah tadi. Iya. Dokter kerjanya di rumah sakit. Bisa juga di puskesmas, di klinik. Nah, teman-teman, itu tadi profesi dokter. Dokter itu pekerjaan yang mulia, membantu sesama yang sedang sakit. Dokter dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk kesehatan. Terus di pandemi seperti ini, nah teman-teman, pas di pandemi seperti ini, dokter adalah pahlawan kita. Karena apa? Mereka jadi garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19. Kita nanti akan bermain bersama-sama dengan Bunda Dati. Kita akan belajar tentang keaksaraan awal tentang dokter. Tapi pesannya Bunda Dati, kita dan teman-teman semua serta Bunda yang ada di rumah, kita harus tetap selalu apa? Menjaga kesehatan. Supaya apa? Teman-teman semua senantiasa sehat dan segar serta sukacita. Caranya gimana biar tidak mudah sakit? Makan makanan yang bergizi. Terus istirahat yang cukup. Kalau keluar rumah gimana teman-teman? Memakai masker. Terus apa? Rajin cuci tangan pakai air mengalir dan pakai sabun. Terus sebisa mungkin kalau tidak terlalu penting sekali, teman-teman semua tidak usah bepergian atau tidak usah keluar rumah untuk hal-hal yang tidak penting. Biar apa? Biar teman-teman semua tetap terjaga kesehatannya, tetap dalam perlindungan dan kesehatan dari Tuhan. Kita sekarang mau belajar tentang keaksaraan awal. Nah, anak-anak, kita akan belajar dengan sistem STEAM dan LOSPAT. Nah, kita kali ini akan belajar tentang keaksaraan awal. Aku pintar menulis dokter. Nah, kita tadi sudah belajar tentang dokter. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menulis dokter dengan sistem STEAM dan LOSPAT. Nah, di sini ada macam-macam.
Nah, nanti anak-anak yang ada di rumah bisa dibantu dengan orang tua dengan bahan yang ada di rumah masing-masing. Misalnya, di rumah adanya ranting kayu, boleh. Nanti anak-anak bisa menulis dokter dengan ranting kayu. Atau mungkin di rumah ada kancing baju. Nanti bisa kancing baju disusun menjadi tulisan dokter. Atau di rumah mungkin ada biji-bijian. Teman-teman di rumah bisa menulis dengan biji-bijian tersebut. Atau bisa juga kalau adanya aku di rumah biji-bijiannya sedikit. Nanti bisa juga digabung kalau punya tutup botol, bisa dengan tutup botol. Pokoknya teman-teman di rumah bisa menulis dengan apapun itu sesuai bahan yang ada di rumah. Caranya gimana? Kita belajar bersama-sama. Nah, Bunda dan teman-teman yang di rumah, aku pintar menulis dokter. Nanti orang tua bisa menuliskan kata dokter. Nah, nanti anak-anak tinggal menyusun dengan biji-bijian atau barang apa yang ada di rumah. Mau kancing, mau apa, pokoknya yang terserah yang ada di rumah. Contohnya seperti ini ya. Ini huruf D. Ini O. Yeay, hebat. Selesaiin yuk. Huruf K. Ayo selesaiin. K. Iya, sip. Huruf apa ini? Huruf B. K. 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 Sip, hebat. Sekarang T. Mau pakai yang mana? Lainnya tak. Kasih sini. Mau pakai ini, mau pakai yang apa? Mau pakai apa? Ini. Oke, bawa sini. Mau pakai apa? Boleh, pakai ini juga boleh. Pakai wit juga boleh nih. Sip. Huruf apa ini, Dekna? T. T. Sip, udah. Yeay, hebat. Sekarang ini huruf E. E. Yuk, mau pakai apa? Mau ganti atau mau pakai itu?
Teman-teman, kita tadi sudah menulis huruf dokter. D, O, K, T, E, R. Dokter. Dari bahan-bahan yang ada di rumah teman-teman sendiri. Sekarang kita mau menulis huruf dokter di atas pasir. Kalau teman-teman di rumah punya pasir, bisa dipakai. Kalau misalnya nggak punya pasir, bisa juga di atas tanah kalau punya. Kalau enggak, bisa dengan bentuk dari biji-bijian atau apapun yang ada di rumah teman-teman. Kalau sekarang Bunda Dati mau menulis lagi di atas pasir. Teman-teman, kali ini Bunda Dati mau menulis huruf dokter di atas pasir. Siap ya? D, O, K, T, E, R. Dokter. Nah, teman-teman nanti juga bisa belajar menulis huruf dokter. Kalau di rumah ada pasir, bisa pasir. Kalau misalnya di rumah tidak ada pasir, teman-teman bisa di atas tanah. Kalau misalnya nggak ada tanah, kalau orang tua misalnya punyanya tepung atau garam, boleh juga di atas itu. Nah, selamat belajar dan bermain di rumah masing-masing. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Serta kalau habis bermain jangan lupa apa? Cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.